Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proposal kewirausahaan tentang kuliner ketan susu, yaitu ketanologi. Saya Asep Mulya Sulasa dari Universitas Dian Nusantara dengan NIM 4112320058. Adapun proposal yang akan saya presentasikan yaitu ada dahuluan dengan latar belakang. Ketan susu adalah makanan khas yang terbuat dari ketan atau beras ketan yang dimasak dengan susu sehingga menciptakan rasa yang lezat dan tekstur yang kenyal. Perpaduan ketan yang pulen dengan susu dan yang manis memberikan sensasi rasa berbeda, cocok untuk dijadikan cemilan atau hidangan penutup. Popularitas makanan berbahan dasar ketan susu meningkat terutama bagi mereka yang menyukai makanan manis dan lezat. Produk ketan susu memiliki potensi pasar yang besar, terutama dalam kategori makanan ringan yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan usia. Dengan perkembangan tren kuliner yang semakin beragam, ketan susu hadir sebagai alternatif makanan ringan yang enak, bergizi, dan menggugah selera. Usaha ini bertujuan untuk memperkenalkan ketan susu sebagai produk baru yang memiliki rasa khas dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi. Adapun tujuannya yaitu pertama, membuka peluang bisnis di bidang makanan dengan produk ketan susu yang unik dan lezat. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kelezatan ketan susu yang dapat dinikmati dalam berbagai varian rasa. Yang ketiga, menyediakan makanan yang sehat dan bergizi yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan usia. Kemudian ada meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat melalui usaha yang dapat membuka lapangan pekerjaan. Adapun visi dan misi kami yaitu pertama, misi kami menjadi pelopor kuliner tradisional inovatif yang menciptakan rasa otentik dengan sentuhan modern. Kemudian misi kami adalah menyediakan ketan susu dengan rasa lezat, bahan berkualitas, dan harga terjangkau bagi semua kalangan, dan menggabungkan nilai tradisional dengan sentuhan modern untuk menciptakan produk unik dan relevan. Yang ketiga ada deskripsi produk, yaitu nama produk yaitu ketan susu ketan ketanologi. Adapun jenis produk, ketan susu merupakan olahan ketan yang dimasak dengan susu dan diberi berbagai topping seperti coklat, keju, dan buah-buahan untuk menambah rasa dan penampilan. Adapun varian dari produk ini yaitu pertama ada ketan susu original, yaitu ketan susu klasik yang menggunakan bahan ketan susu dan sedikit gula untuk memberi rasa manis alami. Yang kedua ada ketan susu coklat, ketan susu yang dipadukan dengan coklat leleh sebagai topping. Yang ketiga ada ketan susu keju, ketan susu yang diberi paduan keju di atasnya. Kemudian ada ketan susu buah, yaitu ketan susu yang diberi potongan buah segar seperti stroberi atau pisang sebagai topping. Yang kemudian ada ketan susu pandan, yaitu ketan susu dengan aroma pandan yang khas. Kemudian ada keunggulan produk, yaitu pertama menggunakan bahan baku berkualitas tinggi seperti ketan pilihan dan susu segar. Kemudian proses pembuatan yang higienis dan aman. Kemudian rasa yang lezat, kenyal, dan manis alami. Dan banyak pilihan varian rasa yang dapat disesuaikan dengan selera pelanggan. Dan kemudian ada harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Kemudian kita ada analisa SWOT, yaitu pertama ada strength, itu kekuatan. Yang pertama, rasa yang khas dan lezat ketan susu memiliki rasa yang unik, yaitu perpaduan ketan yang kenyal dan susu yang manis yang bisa disesuaikan dengan berbagai topping. Yang kedua, bergizi dan sehat, yaitu bahan baku ketan dan susu menyediakan sumber energi, protein, serta kalsium yang penting untuk tubuh. Kemudian ada produk inovatif, tersedia dalam berbagai varian rasa yang menarik dan bagi konsumen yang menginginkan varian dalam cemilan. Kemudian ada mudah diterima oleh semua kalangan. Ketan susu cocok untuk berbagai usia dan anak-anak hingga dewasa. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Pertama, ketergantungan pada bahan baku tertentu.
ketan dan susu merupakan bahan baku utama yang harus sesuai tersedia dengan kualitas yang konsisten. Yang kedua, biaya produksi yang relatif tinggi, yaitu penggunaan susu berkualitas tinggi dan bahan-bahan yang segar untuk topping dapat meningkatkan biaya produksi. Yang ketiga, keterbatasan umur simpan. Itu ketan susu tidak dapat disimpan dalam waktu lama tanpa mengurangi kualitasnya, karena ketan dapat cepat keras dan susu bisa basi. Kemudian ada opportunities, yaitu peluang. Pertama, tren kuliner sehat. Masyarakat yang semakin peduli dengan kesehatan dapat menjadikan ketan susu sebagai camilan alternatif yang lebih sehat dibandingkan dengan makanan ringan lainnya. Kemudian ada penggunaan teknologi digital untuk pemasaran, yaitu memanfaatkan media sosial dan aplikasi pengantaran makanan seperti GoFood dan GrabFood untuk meningkatkan visibilitas produk dan menjangkau konsumen yang luas. Kemudian ada threats atau ancaman. Yang pertama, persaingan yang ketat. Banyak pesaing yang juga memproduksi camilan berbasis ketan atau makanan manis lainnya yang bisa mengancam pangsa pasar. Kemudian ada fluktuasi harga bahan baku, yaitu ketergantungan pada bahan baku tertentu seperti susu dan ketan yang dapat menghadirkan risiko fluktuasi harga yang dapat mempengaruhi biaya produksi. Kemudian ada perubahan preferensi konsumen, yaitu konsumen yang terus mencari inovasi dalam kuliner bisa berubah minat dan beralih ke camilan lain yang lebih modern atau berbeda. Kemudian ada struktur perusahaan kami, yaitu ada divisi produksi dan pemasaran, ada Bapak Iqbal Sofiandi, dan divisi keuangan dan SDM ada Chef Mulya Sulasa. Ada analisa pasar, yaitu target pasar. Ada keluarga, makanan ringan yang cocok untuk dinikmati bersama keluarga. Kemudian ada anak-anak, menjadi pilihan cemilan yang disukai oleh kalangan muda. Kemudian ada pencinta kuliner, yaitu individu yang gemar mencoba berbagai makanan manis dan khas. Yang keempat ada pekerja dan mahasiswa, itu sebagai cemilan di sela-sela aktivitas yang padat. Kemudian ada pangsa pasar. Pangsa pasar untuk ketan susu berpotensi besar, terutama di daerah urban yang memiliki tingkat konsumsi makanan manis dan ringan yang tinggi. Produk ini juga memiliki pangsa pasar yang luas karena dapat dinikmati sebagai makanan penutup maupun camilan ringan. Kemudian ada strategi pemasaran kami, yaitu pertama ada media sosial dengan menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk mempromosikan produk melalui foto, video, dan konten menarik lainnya. Kemudian ada pameran, yaitu mengikuti event kuliner dan pameran untuk memperkenalkan produk ke publik dan menjangkau konsumen baru. Kemudian ada diskon dan promo, yaitu menawarkan diskon khusus untuk pelanggan baru atau pada acara tertentu. Yang keempat ada kemasan yang menarik, yaitu menggunakan kemasan yang menarik untuk menarik perhatian konsumen serta memastikan produk tetap terjaga kesegarannya. Kemudian ada analisis persaingan. Produk ketan susu masih terbilang baru dan belum banyak pesaing langsung, meskipun ada beberapa usaha makanan ringan yang menjual jajanan pasar yang serupa. Kemudian ada kelebihan dan dari produk ketan susu ini adalah keberagaman rasa dan varian topping yang tidak hanya lezat tetapi juga sehat. Ada rencana pemasaran kami, yaitu harga antara 10.000 sampai 15.000, kemudian saluran distribusi dan promosi. Kemudian ada strategi pemasaran, yaitu lokasi produksi, peralatan, bahan baku, ada proses produksi. Kemudian ada rencana keuangan, yaitu biaya awal 12 juta dengan pemasukan bulanan 7.500.000 dan 4 juta, total biaya jadi 11.500.000. Kemudian kesimpulan dari proposal ini, yaitu ketan susu merupakan produk yang memiliki potensi pasar yang sangat besar dengan menu rasa bahan baku yang bergizi serta variasi beragam. Serta ketan susu dapat diterima di berbagai kalangan dan tantangan dalam persaingan adalah distribusi yang ada. Sekian, terima kasih proposal dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.